Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, ini kami hamba-hambamu datang dengan penuh kerinduan kepadamu. Kami sadar kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun kalau bukan karena Tuhan. Bahkan kami sangat bersyukur Engkau mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Kami sadar juga hidup kami jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Namun kami akan tetap berjuang. Dengan pertolongan Roh Kudus, memampukan kami hidup seturut kehendak-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap hamba-hamba-Mu yang datang pada saat ini. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikannya dan seluruh hamba-hamba-Mu yang mendengar, sama-sama kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan malam ini yang saya beri judul 3 respon terhadap panggilan Allah. 3 respon, 3 tanggapan manusia ketika orang itu dipanggil oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap manusia memiliki berbagai respon atau tanggapan dalam menanggapi sesuatu, dalam merespon sesuatu. Contoh saja malam ini kan saudara diundang, ada undangan. Undangan khusus para pelayan yang diundang supaya hadir. Tapi saudara boleh melihat siapa yang hadir, yang saudara kenal sebagai hamba Tuhan, dan apa tanggapan, apa respon mereka. Sebenarnya kita tidak perlu heran tanggapan-tanggapan yang muncul. Sebab kepada manusia sejak penciptaannya Allah sudah memberi atau menempatkan dalam diri manusia itu apa yang disebut dengan kebebasan. Kehendak bebas. Bebas untuk memilih. Bebas untuk memberi respon, tanggapan. Saudara-saudara, jangankan manusia yang memanggil. Tuhan saja yang memanggil dan mengundang manusia belum tentu mau datang. Apalagi saya. Kenapa saudara-saudara? Allah itu luar biasa memberi namanya kehendak bebas dalam diri manusia. Ternyata saudaraku sekalian, hal yang sama juga ternyata ada dalam diri atau ada dalam konsep pelayanan. Di mana ketika Tuhan memanggil seseorang itu untuk melayani Tuhan, untuk menjadi kawan sekerjanya, ada berbagai respon, ada berbagai tanggapan. Seperti apa respon manusia terhadap panggilan Tuhan? Di dalam Alkitab kita temukan 3 contoh ini. Jadi apa yang terjadi hari-hari ini, bagaimana seseorang memenuhi panggilan Allah dalam dirinya, sebenarnya di dalam Alkitab semua sudah ada. Saudara sekalian, respon atau tanggapan yang pertama adalah ini. Yang berbunyi, ini aku tidak mau. Ini aku, tetapi aku tidak mau. Saudara-saudara, sikap ini ada dalam diri seorang yang bernama Yunus.
Dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwi, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini perintah Tuhan. Lalu bagaimana respon atau tanggapan Yunus terhadap perintah Tuhan itu sendiri? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Allah berkata kepada Yunus, bangun dan pergi. Sekali lagi camkan baik. Tuhan sendiri yang berkata atau yang memberi perintah kepada Yunus, bangun dan pergi. Tetapi Alkitab mencatat Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dari kisahnya Yunus ini, kita belajar satu sikap. Yang pertama, menolak atau tidak mau memenuhi panggilan atau perintah Tuhan. Yunus melarikan diri dari panggilan Allah. Dia menolak untuk memberitakan amanat Allah kepada orang-orang Niniwe. Kenapa saudara-saudara? Karena Yunus takut mereka akan bertobat dan lolos dari hukuman Allah. Artinya Yunus tidak menginginkan orang-orang Niniwe itu diselamatkan. Yunus lebih senang, lebih suka kalau orang itu dihukum oleh Allah. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini, Yunus itu mengira bahwa dengan pergi jauh, sekali lagi, dia mengira bahwa dengan pergi jauh dari Niniwe, dia bisa membatalkan rencana Allah atau perintah Allah. Saya ulang kalimat ini. Di benaknya Yunus itu, kalau dia tidak merespon atau menolak panggilan Allah untuk pergi ke Niniwe, dia mengira, dia menduga bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe itu akan batal. Simak baik, akan batal. Dengan kata lain, Yunus mau berkata, kalau aku tidak pergi, siapa yang mau diperintahkan? Dan kalau aku menolak, mereka akan mati semua. Dengar baik. Tanpa kita pun, Allah bisa melakukan segala sesuatu. Dan kalau kita dilibatkan untuk mewujudkan rencananya, saudara-saudara, itu adalah anugerah.
yang luar biasa dari Tuhan kepada kita. Jadi bukan karena saudara dan saya. Makanya selalu berulang-ulang saya menyebut, jangan pernah merasa dirimu diperlukan atau dibutuhkan Tuhan. Jangan pernah merasa diri kita begitu penting. Dengan kata lain, kalau saya tidak mau, siapa yang mau pergi? Kalau saya tidak siap, kalau saya tidak rela, maka apa yang direncanakan oleh Tuhan itu pasti batal. Berhenti berpikir demikian. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak boleh merasa dibutuhkan, merasa perlu dalam pekerjaan Tuhan. Yunus merasa, dia mengira kalau dia lari, maka tujuan awal yang hendak diselamatkan oleh Allah, yaitu Niniwe, mereka akan binasa. Namun saudaraku sekalian, kisah ini mengingatkan kita, Allah bisa pakai siapapun dan apapun untuk mewujudkan rencananya. Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, ada yang muda, ada yang tua, dipanggil oleh Tuhan, kita berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Walaupun aku sadar aku tidak layak, tapi Engkau melayakkan aku. Yang kedua, kita belajar dari seorang yang bernama Musa. Tadi Yunus. Musa, ini aku utuslah orang lain. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai 13. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu, perhatikan, Tuhan bilang kepada Musa, pergi. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bagaimana Musa menanggapi perintah ini? Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Memang dia berdalih dan berkata, aku masih muda. Aku tidak pandai bicara. Saudara-saudara, dari sini kita belajar sebenarnya kita nggak perlu kasih alasan apapun sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang mau dipilih. Karena dia tahu bahwa yang dipilihnya itu tepat. Karena dia tahu bahwa orang yang dipilihnya itu, dia tahu apakah dia mampu atau tidak. Dan Tuhan bilang, kalau kau tidak mampu, aku lengkapi. Tetapi Musa berkata, utus kiranya siapa saja yang patut kau utus. Saudaraku sekalian, Musa berkata, utuslah kiranya siapa saja. Tetapi jangan saya, kan begitunya sebenarnya kalimat ini. Utus saja, siapa saja, tapi jangan saya. Engkau pasti menemukan seseorang yang jauh lebih pantas daripada saya. Kedengarannya kalimat ini bagus. Kalau manusia yang menyuruh saudara, karena keterbatasan yang memilih, karena keterbatasan yang memerintah kita, kita bisa berdalih seperti ini. Sekali lagi ya, karena yang memilih kita tidak memahami kita, karena yang memberi perintah kepada kita memiliki keterbatasan untuk mengenal diri kita dengan benar. Tapi tidak demikian dengan Allah. Kalau saudara dan saya dipilih, dipanggil oleh Tuhan, kita tidak boleh berkata seperti Musa, utus saja yang lain. Allah tidak pernah salah dalam memilih.
Saudara-saudara, dengan mengalihkannya kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh Musa. Dengan mengalihkannya kepada orang lain itu sama artinya kita menolak Allah yang mengetahui siapa orang yang hendak dia pakai. Musa bilang, aku gak pandai bicara. Maka sampai Tuhan bilang, siapa yang menciptakan lidahmu? Kan itu keluhannya Musa. Itu alasannya, tidak pandai bicara. Malah dia suruh siapa? Abangku lebih pintar bicara. Abang saya itu fasih bicara. Dia lupa bahwa yang menciptakan lidah adalah Allah. Bapak ibu saudara sekalian. Dari penolakan Musa ini, kita belajar memahami bahwa kita memang tidak layak dipakai Allah. Namun, jika kita yang tidak layak diperkenankan oleh Allah untuk melayani Dia, maka kita seharusnya tidak menolak panggilan itu. Sekali lagi kita sadar tidak layak, saya juga tidak layak. Tapi bagi saya Allah tidak salah pilih. Memang Allah sudah tahu juga keterbatasan saya. Allah juga sudah tahu kemampuan saya. Allah juga tahu segala dosa yang aku lakukan. Tapi Dia panggil, Dia pilih. Saudara-saudara, ketika saudara sadar akan hal ini, jangan engkau menolak panggilan Allah dalam dirimu. Yang kedua, Musa berkata, jangan aku utus orang lain. Yang terakhir, saudara. Ini sikap yang seharusnya ada pada kita. Bukan sikap Yunus, bukan juga sikap Musa. Tapi sikap seorang yang bernama Yesaya. Pasal 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sikap yang baik. Ini aku, utuslah aku. Saudaraku sekalian, persetujuan Yesaya terhadap amanat yang dia terima. Dia berkata, sahutku, ini aku, utuslah aku. Dia akan pergi dengan tugas yang memilukan kalau kita baca kisah ini. Dan kalau saudara lihat, sepertinya Allah itu mengemis. Dengan berkata, siapakah yang akan kuutus? Waduh, sedih sekali dengarnya ya. Sepertinya atau seolah-olah tidak ada lagi orang. Allah seperti mengemis dan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dikala itu setiap orang menolaknya. Namun Yesaya menawarkan diri. Dia tawarkan dirinya untuk melakukan amanat Allah. Dan berkata, utuslah aku. Saudaraku sekalian. Suatu kehormatan. Jika kita menjadi orang yang merelakan diri. Untuk pergi. Untuk tampil bagi Allah. Walaupun sesuatu yang pasti akan terjadi.
Apa yang pasti akan terjadi? Tantangan. Apa yang pasti akan terjadi? Hambatan. Apa yang pasti akan terjadi? Bahaya oleh karena memenuhi panggilan Allah itu. Tapi Dia yang berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Saudaraku sekalian, setiap orang percaya yang telah menerima, yang telah mengecap anugerah kebaikan Tuhan dalam dirinya, seharusnya mereka siap, mereka rindu untuk mengerjakan pelayanan bagi Tuhan. Sembari berkata, dengan apakah ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Dan yang kedua, ada kerinduan untuk membangun tubuh Kristus, memperbesar kerajaan Allah. Dan saudara dan saya, orang-orang yang sudah menerima dan mengecap mengalami kebaikan Tuhan, Tuhan ingin supaya kita bertumbuh terus ke arah Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Malam ini, maukah saudara berkata seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Ini aku, pakailah hidupku menjadi alat di dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih, oh Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami pada malam ini, supaya kami memiliki respon yang baik terhadap panggilan Allah. Mungkin di dalam hidup kami pernah seperti Yunus melarikan diri. Seperti Musa yang mengalihkan tanggung jawab kami kepada orang lain dan berkata, orang lain saja kau pakai, kau suruh. Tapi malam ini, oh Tuhan, setiap kami, hamba-hambamu, umatmu yang mendengar firman ini, berkata seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kami percaya Tuhan menolong dan memampukan melayakkan kami dan menyertai kami sampai kesudahan alam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.